Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu pada mata pelajaran IPA. Nah, untuk pertemuan kedua, kita masih membahas bab yang sama, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Tapi pada pertemuan kali ini, Ibu fokuskan pada besaran pokok. Nah, pada pertemuan pertama kemarin, kita ada membahas tentang pengukuran, yaitu pengukuran adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis. Jadi banyak besaran. Nah, di sini Ibu akan bahas tentang besaran pokok. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih besaran fisika apa saja. Secara konseptual dan secara matematis. Secara konseptual itu ada besaran pokok dan besaran turunan. Secara matematis itu ada besaran skalar dan ada besaran vektor. Jadi besaran pokok itu besaran yang ditetapkan dengan suatu standar ukuran. Sedangkan besaran turunan, besaran yang dirumuskan dari besaran-besaran pokok. Dan besaran skalar itu besaran yang hanya memiliki nilai. Sedangkan besaran vektor itu besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, Ibu di sini akan membahas besaran pokok. Apa sih itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan, maksudnya bisa diartikan, atau besaran yang ditetapkan dengan suatu standar ukuran. Itu adalah besaran pokok. Nah, besaran pokok itu ada 7 macam. Nah, ini adalah besaran pokok berdasarkan hasil konferensi umum ke-14 mengenai berat dan ukuran pada tahun 1971. Ada 7 besaran pokok. Yang pertama itu ada massa, panjang, waktu, arus listrik, temperatur, jumlah zat, dan intensitas cahaya, beserta satuan secara sistem internasional, kemudian ada simbol satuannya, kemudian ada dimensinya. Ibu ambil salah satunya, itu misalnya besaran panjang. Nah, besaran panjang itu satuan SI-nya, satuan internasionalnya itu adalah meter. Simbol satuannya M, kemudian dimensinya itu adalah L. Jadi, untuk besaran pokok kali ini kita hanya mempelajari 3 besaran, yaitu besaran massa, panjang, dan waktu. Oke, Ibu bahas yang pertama. Besaran pokok yang pertama itu adalah panjang. Nah, panjang adalah besaran yang menyatakan jarak antara 2 titik. Misalnya dari titik A ke titik B. Nah, kalian ukur panjangnya. Kemudian, besaran panjang dapat dinyatakan dalam satuan yang lebih besar atau lebih kecil dari meter. Kalian harus ingat, satuan panjang secara internasional adalah meter. Oke. Nah, ini ada gambar itu satuan dari panjang. Itu ada yang lebih besar dari meter, ada yang lebih kecil dari meter. Nah, misalkan yang paling tinggi itu kilometer, kemudian hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, serta milimeter. Kemudian, jika arahnya turun 1 tangga itu dikali 10. Kemudian, jika naik 1 tangga itu akan dibagi 10. Contohnya seperti ini. Misal, 1 meter sama dengan berapa sentimeter? Nah, meter ke sentimeter itu turun atau naik? Nah, lihat dari tangganya. Meter ke sentimeter itu turun. Berapa tangga? Turun 2 tangga. Berarti ada 10 kali 10. Berarti 100. 1 dikali 100, 100. Jadi 1 mm itu 100 cm. Kemudian bagaimana yang naik? Nah, misal di situ ada 1 mm sama dengan berapa meter? Nah, milimeter ke meter itu naik atau turun? Itu adalah naik.
naik berapa tangga? Naik 3 tangga. Berarti kalau 3 tangga, 10-nya ada 3. Kali 10, kali 10, kali 10. Berarti 1000. Sedangkan kalau naik itu dibagi. Berarti 1 dibagi 1000. Berarti 0,001. Berarti 1 mm sama dengan 0,01 meter. Oke, paham ya? Kemudian di sini ada alat ukur panjang. Jadi ada beberapa alat ukur panjang. Yang pertama itu adalah yang paling umum, penggaris. Nah, kalian udah tahu seperti apa gambar penggaris. Nah, batas ketelitian penggaris itu adalah 1 mm. Di mana penggaris digunakan untuk mengukur benda yang tidak terlalu panjang. Misalnya, panjang meja, panjang buku, panjang pensil. Nah, itu bisa diukur menggunakan penggaris. Oke ya. Kemudian yang kedua, alat ukur panjang itu adalah roll meter. Nah, ini gambar roll meter. Roll meter ini memiliki ketelitian 1 cm. Jadi roll meter ini digunakan untuk mengukur jarak yang agak jauh. Misalnya lebar jalan, panjang halaman, dan jarak lompatan. Nah, itu menggunakan alat ukur panjang yang namanya roll meter. Nah, alat ukur panjang yang ketiga itu adalah jangka sorong. Nah, di sini Ibu tampilkan gambar jangka sorong, di mana di situ ada bagian-bagian dari jangka sorong, ada rahang dalam, rahang luar, kemudian di situ ada skru pengunci, kemudian skala inci dan skala dalam 1 cm itu adalah skala utama. Kemudian di situ adalah ada skala Nonius atau Vernier, kemudian pengukur kedalaman. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui untuk jangka sorong. Yang pertama itu jangka sorong digunakan untuk mengukur benda dengan panjang maksimum 15 cm. Kemudian, jangka sorong itu digunakan untuk mengukur panjang hewan kecil, ketebalan kawat, mengukur diameter dalam dan luar pipa. Nah, itu fungsi dari jangka sorong. Kemudian yang ketiga itu adalah ketelitian jangka sorong itu sebesar 0,01 cm. Oke ya. Kemudian di sini ada cara melakukan pengukuran menggunakan jangka sorong. Yang pertama, itu menentukan nilai skala utama atau dilambangkan dengan SU, yaitu bacaan skala utama yang berdekatan dengan 0 skala Nonius. Jadi ingat, kalau skala utama nilainya itu lihat garis yang berdekatan dengan 0 skala Nonius, ya, yang berdekatan. Kemudian yang kedua, menentukan nilai skala Nonius yaitu dengan menentukan garis skala Nonius yang berhimpit tegak dengan garis skala utama. Jadi untuk melihat nilai skala Nonius, kalian lihat garis skala Nonius yang berhimpit tegak atau sejajar dengan garis skala utama. Kemudian yang ketiga, untuk hasil bacaan pengukuran menggunakan jangka sorong itu adalah nilai pada skala utama ditambah nilai pada skala Nonius. Oke ya. Nah, di sini ada Ibu beri contoh dengan gambar jangka sorong. Nah, misalnya ini untuk mengukur kedalaman atau tebal dari sebuah benda. Ditunjukkanlah seperti gambar. Nah, di situ ada skala utama. Dengan digambar yang garis di atas itu adalah skala utama. Kemudian yang di bawah itu adalah skala Nonius. Di situ udah Ibu tunjukkan ya. Kemudian untuk menentukan nilai skala utama yang mana? Nah, di sini yang pertama menentukan nilai skala utama atau SU, yaitu bacaan skala utama yang berdekatan dengan angka 0, skala Nonius yang berdekatan, tapi lihat garis yang sebelum angka 0. Dia berdekatan dengan angka 0 tapi sebelum angka 0 ya. Oke, nah ini berarti. Nah, ini garisnya.
Kemudian di situ kan udah ada angka 1. Berarti lewat dekat 1, kemudian ada garis satu lagi, berarti itu 1,1 cm. Berarti skala utamanya adalah 1,1 cm. Kemudian yang kedua, untuk menentukan nilai skala nonius atau dilambangkan dengan SN, yaitu dengan menentukan garis skala nonius yang berhimpit tegak dengan garis skala utama. Jadi kalian lihat garis pada skala nonius itu berhimpit tegak lurus atau sejajar dengan skala utama. Nah, di situ digambar udah ditunjukkan dengan tangan ya. Nah, itu di antara garis angka 6 skala nonius dan angka 7 skala nonius. Nah, di antara itu berarti adalah 6,5. Tetapi untuk skala nonius nilainya itu harus dikalikan batas ketelitian jangka sorong. Batas ketelitian jangka sorong itu adalah 0,01 cm. Berarti di situ tadi 6,5 dikalikan 0,01 cm. Berarti sama dengan 0,065 cm. Nah, itu dapat skala utama, dapat skala nonius. Yang ketiga, hasil pengukurannya kalian jumlahkan. Berarti nilai pada skala utama ditambah nilai pada skala nonius. Skala utamanya tadi 1,1 cm. Kemudian skala noniusnya 0,065. Berarti ditambahkan dapatlah dia 1,165 cm. Oke, paham ya untuk pengukuran menggunakan jangka sorong. Kemudian alat ukur panjang yang keempat itu ada yang namanya mikrometer sekrup. Nah, di sini Ibu juga tampilkan gambar mikrometer sekrup. Juga sama, dia ada skala utama dan skala nonius. Di mana skala utama dan skala nonius itu berada di selubung. Di selubung itu yang ini. Nah, ini sama ini. Nah, skala utama itu selubung dalam. Untuk skala nonius itu selubung luar. Oke, ada beberapa yang harus kalian ketahui untuk mikrometer sekrup. Yang pertama, mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur benda dengan panjang maksimum 2,5 cm. Jadi sangat kecil. Mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur ketebalan kawat atau benda-benda yang berukuran sangat kecil. Kemudian ketelitian mikrometer sekrup itu 0,01 mm. Jadi beda sama jangka sorong. Jangka sorong itu 0,01 cm. Sedangkan mikrometer sekrup itu 0,01 mm. Oke ya. Kemudian di sini ada cara melakukan pengukuran menggunakan mikrometer sekrup. Yang pertama itu menentukan nilai skala utama atau SU, yaitu bacaan skala utama yang berdekatan dengan tepi selubung luar. Yang kedua, menentukan nilai skala nonius, yaitu garis selubung luar yang berimpit tepat dengan garis mendatar pada skala utama. Yang ketiga, sama dengan jangka sorong tadi, itu hasil pengukurannya nilai pada skala utama ditambah nilai pada skala nonius. Di sini ada contoh soal pengukuran menggunakan mikrometer sekrup, misalnya mengukur mengukur diameter benda. Nah, di sini ditunjukkanlah hasilnya seperti digambar. Nah, yang pertama kalian harus menentukan nilai skala utamanya atau SU, di mana kalian dapatkan dari skala utama kalian dapatkan dari yang berdekatan dengan tepi selubung luar. Nah, di sini Ibu tunjukkan. Nah, di sini skala utama yang tepat berada di sebelah kiri skala nonius. Jadi, anak-anak, ini adalah skala utama. Kemudian yang ini itu adalah skala nonius. Oke ya.
Kemudian lihat di situ angkanya, garisnya lewat angka 4. Berarti di situ antara 3 dan 4 kan di situ ada garis juga kan, berarti itu adalah setengahnya, berarti 3,5, kemudian 4, berarti di bawah ini adalah 4,5, berarti 4,5 mm. Jadi skala utamanya adalah 4,5 mm. Kemudian yang kedua, menentukan nilai skala nonius, yaitu garis selubung luar yang berimpit tepat dengan garis mendatar skala utama. Jadi nilai skala nonius, kalian lihat garis yang mendatar atau garis yang sejajar dengan skala utama. Nah, di situ kan ada angka 45, kemudian ada garis di atasnya yang sejajar dengan garis skala utama. Berarti setelah 45 itu tambah satu garis berarti 46. Jadi garis skala nonius itu 46. Tapi untuk nilainya kalian harus kalikan dengan batas ketelitian mikrometer sekrup. Sedangkan batas ketelitian mikrometer sekrup itu 0,01 mm. Berarti skala nonius tadi 4,6 dikalikan 0,01 mm dapatlah 0,46 mm. Yang ketiga itu hasil pengukurannya tinggal ditambahkan nilai pada skala utama ditambah nilai pada skala nonius. Skala utamanya tadi 4,5 mm, kemudian skala noniusnya 0,46 mm, berarti kalau dijumlahkan sama dengan 4,96 mm. Oke, itu adalah cara pengukuran menggunakan mikrometer sekrup. Nah, ini yang kedua, besaran massa. Massa adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda, di mana satuan SI pada massa adalah kilogram atau kg. Nah, besaran massa dapat dinyatakan dalam satuan yang lebih besar atau lebih kecil dari kilogram. Contohnya, misal di sini ada 1 kilogram sama dengan 10 on. Kemudian 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. Kemudian 1 ton sama dengan 1000 kilogram. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 gram sama dengan 0,01 kilogram. Oke ya. Nah, di sini adalah tangganya sama dengan panjang tadi. Kalau dia turun, tangganya berarti dikali. Kemudian kalau dia tangganya naik berarti dibagi 10. Jadi sama ya, tapi dia dimulai dari kilogram, hektagram, dekagram, gram, dekagram, sentigram dan miligram. Hanya di belakangnya saja yang berbeda dengan yang panjang tadi. Kemudian alat ukur massa. Yang pertama itu adalah neraca sama lengan. Ini gambar neraca sama lengan. Di mana neraca sama lengan itu digunakan untuk mengukur massa benda yang ringan. Biasanya itu digunakan untuk menimbang emas. Kemudian yang kedua itu ada timbangan duduk. Ini adalah timbangan duduk, di mana timbangan duduk itu digunakan oleh pedagang di pasar atau di toko kelontong. Kemudian alat ukur massa yang ketiga itu adalah neraca Ohaus. Neraca Ohaus ini gambarnya, ini neraca Ohaus biasa digunakan itu biasa di lab di laboratorium. Nah, di sini neraca Ohaus itu adalah memiliki 3 lengan. Jadi untuk membaca neraca Ohaus itu Ibu gambarkan seperti ini ya, ditampilkan. Nah, ini ada 3 lengan, lengan belakang, lengan tengah, lengan depan. Nah, di situ ada tanda panah, itu menunjukkan ke angka. Jadi hasil pengukuran untuk neraca Ohaus, setiap lengan itu tinggal kalian tambahkan. Misalkan lengan belakang itu dia menunjukkan ke angka 300 gram. Kemudian lengan tengahnya itu
menunjuk ke angka 70, berarti 70 gram. Ditambah lengan depan itu menunjuk ke angka 5,4 gram. Jadi tinggal kalian tambahkan saja lengannya 300 gram ditambah 70 gram ditambah 5,4 gram sama dengan 375,4 gram. Jadi biasanya neraca host ini satuannya dalam bentuk gram. Ya, tapi kalau misalnya di soal ada diminta satuannya kilogram, jadi kalian ubah. Itu tadi ya. Kemudian besaran yang ketiga itu besaran waktu. Nah, waktu itu adalah besaran pokok yang menyatakan ukuran berapa lama berlangsungnya suatu peristiwa. Ini contohnya seperti lama waktu yang diperlukan untuk bergerak dari rumah ke sekolah. Nah, kemudian satuan SI pada di sini masa, seharusnya waktu. Satuan SI waktu adalah sekon atau detik, dilambangkan dengan S. Kemudian, besaran waktu dapat dinyatakan dalam satuan yang lebih besar dari sekon. Contohnya ini, 1 jam sama dengan 3600 sekon atau detik. 1 menit itu 60 sekon. Kemudian berarti 1 jam berapa menit? 60 menit. Oke ya. Kemudian alat ukur waktu. Yang pertama itu jam pendulum atau jam dinding. Ini udah biasa. Kalian udah tahu semua kan cara membaca jam pendulum atau jam dinding. Kemudian di sini ada stopwatch digital. Nah, ini juga sudah jelas cara membacanya seperti apa. Kemudian yang ketiga, nah ini yang sering muncul di soal, stopwatch analog. Nah, ini stopwatch analog itu dia memiliki untuk cara membaca stopwatch analog. Yang pertama itu stopwatch memiliki 2 lingkaran, yaitu lingkaran besar dan lingkaran kecil. Di mana Ibu tunjukkan lingkaran kecil yang ini, kemudian lingkaran besar yang ini. Nah, lingkaran besar itu untuk menunjukkan menit. Kemudian lingkaran besarnya itu menunjukkan detik. Oke, Ibu ulang tadi ya. Lingkaran kecil itu menunjukkan menit. Lingkaran besar itu menunjukkan detik. Oke, paham ya untuk cara membaca stopwatch analog atau stopwatch. Sekian pembahasan Ibu kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.